Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mendengarkan Bang, bagaimana sebetulnya apa yang dilakukan Mahkamah Agung untuk bisa membuat kemudian tunggakan perkara itu begitu banyak berkurangnya. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah. Pak Abdullah, selamat pagi Pak. Pagi. Yuk. Ya Pak Abdullah, selamat dulu Pak, karena menyelesaikan 20.000 lebih kasus dalam 1 tahun itu luar biasa sekali. Pertanyaannya Pak, dengan menyelesaikan 20.000 lebih kasus dalam 1 tahun, apakah putusan-putusannya itu sudah benar-benar tetap dijaga mutunya Pak? Karena ada beberapa orang mengatakan ini jangan-jangan karena mementingkan jumlah, akhirnya kualitas jadi terabaikan. Bagaimana Pak Abdullah? Ya, terima kasih atas pertanyaan dan pernyataannya. Ya. Hakim baik dalam kondisi apapun senantiasa bekerja, memeriksa perkara dan memutus berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi itu yang selalu dipegang teguh oleh hakim. Oleh sebab itu, hakim ini tugasnya tidak lain hanya memeriksa dan memutus saja, tidak diberikan tugas lain kecuali untuk itu. Ya, semakin tinggi kualitas pendidikan hakim, maka semakin tinggi pula kualitas putusannya. Jadi pendidikan hakim itu akan ada korelasinya, meskipun diragukan oleh siapapun, tetapi percayalah bahwa setiap perkara sudah diputus berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Demikian. Jadi mutu tetap terjaga ya Pak ya, walaupun dalam waktu 1 tahun, kalau saya hitung itu rata-rata kalau 1 bulan 2019 berarti lebih dari 1.500 putusan Pak 1 tahun ya? 1 bulan maksud saya. Iya. Demikian itu. Karena apa? Satu hakim itu kan minimal harus memutus 1,5 atau sampai 2 putusan. 2 perkara harus diputus. Sementara hakim itu harus bekerja majelis. Satu majelis ini harus mutus masing-masing 1,5 atau 2 perkara. Berarti majelis ini 1 hari harus memutus 3 perkara. Sementara untuk membaca berkas saja itu harus digandakan berkasnya, 1 berkas hanya digandakan 3. Dengan demikian satu majelis itu harus membaca 9 berkas dan membuat putusan masing-masing. Demikian. Oke. Pak Abdullah, ada yang mempertanyakan begini Pak, ada beberapa kasus yang sempat menjadi pertanyaan, tuntutan kepada mantan Direktur Keuangan Pertamina, Frederick Siahaan, itu dilepas oleh MA. Kemudian pemangkasan putusan terhadap 12 terpidana korupsi. Lalu ada beberapa kasus yang lain seperti misalnya kasus BLBI Syafruddin Tumenggung, itu juga diputus bebas. Ini tetap dipertimbangkan dengan seksama atau memang karena tekanan masyarakat mungkin, atau seperti apa Pak? Hakim itu ketika memutus perkara ini selalu konsentrasi berdasarkan fakta yang ada dalam berkas putusan. Perlu diketahui, berkali-kali saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung ini judek juris, bukan judek fakti. Ya. Jadi yang diadili ada penerapan hukumnya, bukan mengadili faktanya. Tentunya masyarakat harus bisa membedakan antara judek fakti dan judek juris. Karena hakim agung ya Pak ya, bukan hakim yang di bawah. Agung. Yang diperiksa itu hanya berkasnya saja. Kalau memang pasal yang diterapkan, aturan yang diterapkan sudah benar, yaitu pasti akan dinyatakan benar. Sedangkan apabila fakta hukum yang diterapkan itu keliru, pasti akan diluruskan oleh Hakim Agung. Demikian, Mas. Baik, kita menantikan bagaimana kemudian Mahkamah Agung bisa tetap menjaga kualitas dan juga kecepatan, tapi tetap memperhatikan kesehatan juga ya Pak ya dari setiap majelis hakim di Mahkamah Agung, betul ya Pak Abdullah ya? Iya, perlu diketahui, kemarin juga saya sampaikan bahwa di tengah meningkatnya arus upaya hukum ke Mahkamah Agung ada 5 hakim agung yang purna dan meninggal. Tetapi ini tidak menyurutkan ya kinerja para hakim agung untuk memutus perkara. Dan gitu, sehingga bisa menurunkan jumlah tunggakan perkara itu sendiri. Baik, kita berterima kasih ini Pak Abdullah sudah menjelaskan dengan gamblang
kepada editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi Pak Abdullah. Sudah dijelaskan Bang Usman bahwa sebetulnya upaya itu dilakukan demikian rupa. Berarti jangan-jangan keadilan ini bukan separuh lagi, sudah jangan-jangan 3/4 atau sudah sepenuh jalan. Bagaimana Bang? Ya, kita kan diskusikan juga keadilan di majelis hakim, keadilan di ruang-ruang sidang pengadilan, dengan keadilan di masyarakat. Apa yang dikatakan oleh masyarakat bahwa kualitasnya itu belum tahu kita, ya minimal. Atau kalau lihat dari kasus-kasus tadi itu, ya itu kan bagi masyarakat, loh belum adil begitu. Dipertanyakan. Nah itu yang mestinya dijawab juga oleh Mahkamah Agung. Dijawab dengan dua hal. Nomor satu seperti Pak Abdullah tadi jelaskan, menyampaikan kepada masyarakat prosesnya seperti apa. Misalnya tadi dikatakan bahwa Hakim Agung itu tidak memutuskan fakta ya, tapi memperkarakan hukum kan begitu kira-kira. Nah itu mungkin barangkali masyarakat belum tahu. Yang kedua juga dengan hasil keputusannya, ya hasil keputusannya dan prosesnya tentu saja. Misalnya seperti itu. Ini kan orang sudah terlanjur di dalam kepalanya itu membayangkan Artijo. Ya karena begitu besarnya rasa permusuhan, bukan jengkelnya masyarakat terhadap korupsi, maka masyarakat dalam ukuran keadilannya itu mengatakan ya kalau koruptor itu ketika masuk ke Mahkamah Agung ya harus ditambah kira-kira seperti itu. Dihukum berat, bayangannya begitu kan, dihukum berat, minimal tidak dikurangkan lah ya begitu. Nah ini yang saya kira perlu disampaikan kepada masyarakat sebetulnya seperti apa sih prosesnya begitu. Kalau kita melihat dari tahun 2019 dibandingkan dengan, saya belum sempat melihat memang bagaimana kinerja MA sejak ada MA begitu ya. Apakah memang ini lompatan prestasi yang luar biasa? Atau seperti apa Bang? Iya ini luar biasa. Kita ingat betul bahwa kita beberapa kali mengangkat persoalan menumpuknya kasus di Mahkamah Agung. Dan ketika kita harus fair juga, maka ketika Mahkamah Agung itu berprestasi menyelesaikan begitu banyak perkara, maka kita juga harus editorial kan kira-kira seperti itu kan. Ini prestasi, ya ini prestasi dari yang dulu kita kritik ini terlalu banyak menumpuk persoalan di Mahkamah Agung. Padahal kan salah satu prinsip peradilan itu kan cepat kan, begitu kan. Nah ini kan menumpuk, kalau menumpuk kan jadi lama begitu. Nah sekarang bisa diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Nah tinggal lagi yang harus disampaikan yaitu tadi supaya masyarakat bisa melihat oh ternyata begitu toh begitu kan. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sehingga persepsi masyarakat itu ya sedikit-sedikit berubah begitu. Bagaimana kemudian komunikasi itu disampaikan juga kelihatannya cukup penting ya Bang. Karena penting seperti sekali. Tadi dikatakan Pak Abdullah, bagaimana kerja dari Hakim Agung luar biasa melelahkan, luar biasa menyita waktu. Tapi kan kita tidak tahu. Kita akan jeda dahulu, Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba dengarkan juga pendapat dari masyarakat bagaimana melihat kinerja Mahkamah Agung ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, Ibu Upik Muara. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leonard dan Bang Usman. Iya, silakan Bu Upik, bagaimana pendapat Ibu melihat kinerja MA ini Bu? Saya boleh nggak ganti dulu bahwa judulnya itu keadilan masih separuh perasaan atau hati gitu, jangan jalan, boleh nggak? Separuh hati, kenapa Bu? Kenapa harus diganti Bu? Ya karena reformasi untuk peradilan ini belum ada gitu loh. Kalau memang editorial bilang ada prestasinya yang 2.700 lebih itu bisa ditekan, kasus bisa ditekan, itu kan tidak memuaskan, nggak lebih bagus gitu loh, terutama untuk koruptor ini kok tambah rendah, sakit hati saya, sakit hati masyarakat juga gitu loh. Karena tidak jeram, yang berat gitu loh koruptor itu gitu loh. Kemudian
Kemudian untuk ke MA itu kan melalui PN sebagainya atau yang korupsi dari Tipikor dan sebagainya itu jalannya itu dari yang pengadilan yang di bawah pun wilayah pun itu sebenarnya masih temboknya masih tinggi dan tebal, susah ditembus, susah ditebak. Maksudnya tembok tinggi itu tidak transparan atau maksudnya bagaimana, Bu? Betul, tidak transparan. Bahkan kita lihat sendiri kan masih wani pironya masih tinggi, nggak mungkin lah semuanya wani piro loh gitu loh. Katanya loh Bu, kan kita Ibu juga mungkin dan saya juga belum pernah menangkap tangan yang katanya wani piro itu. Jadi kita harus bilang katanya Bu. Habis itu suka sama suka ini harus ada undang-undangnya gitu. Oke, Bu, tapi kalau melihat apa yang sudah dilakukan Mahkamah Agung ini, ada harapan tidak Bu bahwa ke depan akan lebih baik lagi kinerja peradilan termasuk di paling pemutus terakhir di MA itu, Bu? Enggak, belum. Oh, masih belum? Saya apatis karena kayaknya main-main semua di pengadilan ini. Kapan seriusnya? Pak Artijo itu ada dong Artijo lain, jangan atau Bu Betina Ho, ada dong yang orang kayak gitu. Atau saya sedih, hakim ini semuanya kok nggak bisa dibuat harapan sebagai... Baik, oke. Bu Upik, semoga kita masih bisa berpengharapan kepada peradilan kita. Terima kasih sudah berpendapat dari Jakarta, Ibu Upik Muara. Di belakang Ibu Upik ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi, Pak. Pagi Bung Usman, pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak. Pertama-tama mari kita ucapkan selamat pada Mahkamah Agung dulu Pak. Bagaimanapun ini kemajuan. Kemajuan dengan prestasi yang kuantitatif. Ya, memang belum kualitatif, kuantitatif. Tapi bagaimanapun kita syukuri dan kita harapkan ada kemajuan lain. Setelah kuantitatif, kualitatif. Kita harus sadar bahwa Mahkamah Agung, judicial, ini wakil Tuhan, Pak. Betul. Untuk menjaga bangsa dalam penegakan hukum, keadilan, dan pemerintah bersih. Iya. Dan ini memang berat. Tidak boleh Mahkamah Agung dibiarkan sendiri. Contoh, menghadapi pengadilan mafia korupsi, kok putusannya ringan, itu harus diperbaiki di undang-undangnya yang dibuat DPR dulu itu, Pak. Oh, jadi jangan harus sampai ada celah untuk membuat putusan yang mengusik rasa keadilan masyarakat, begitu ya Pak? Kemudian yang kedua, dalam rasa keadilan yang lain yang dikatakan Bu Ubi tadi kok belum mantap gitu. Memang itu betul, seperti yang dikatakan Profesor Mahfud Menko Polhukam. Ini dalam menghadapi mafia tanah itu ada industri hukum, Pak. Jadi pengesahan, pengesahan perampasan dan mafia tanah itu justru di pengadilan. Ini satu modus kami menghadapi itu. Di mana kasus yang sebenarnya tidak lewat pengadilan, karena ada PP 11 tahun 16, itu kesalahan administrasi, tapi disuruh ke pengadilan, dan di pengadilan kalah rakyatnya. Ini kenyataan. Nah ini yang dikatakan di tingkat 1 dan tingkat 2 itu harus ditingkatkan bersama dengan tingkat MA. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Permasalahannya begini, bahwa selalu keadilan itu kaitannya dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu matching agreement, sepakat sesuai antara hubungan subjek objek. Nah kalau keadilan itu berkaitan dengan masalah hak, memberi dan memperlakukan hal yang menjadi haknya setelah terlaksananya kewajiban, baik itu terhadap diri sendiri sesama maupun terhadap Tuhan. Nah, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurut ketatanegaraan kita, Mahkamah Agung memang puncak untuk mendapatkan keadilan rakyat, harapannya di situ. Tapi yang jadi masalah, ini lembaga manusiawi, bukan lembaga malaikati, sehingga kemungkinan salah, kemungkinan tidak adil itu ada. Apalagi itu bersifat misterius itu, sangat eksklusif. Andai kata Pak Nur Hadi mau berbicara, kira-kira bisa membongkar apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Nah, itu yang jadi masalah. Tolong ini diselesaikanlah.
Sehingga paling nggak masyarakat itu puas mendengarkan, hanya mendengar saja. Soal keadilan itu apakah dapat dilaksanakan? Memang yang maha adil yang bisa berbuat begitu, yaitu Tuhan. Tapi yang jadi masalah, mafia pengadilan itu harus dihentikan. Itu kan kenyataan, faktual, mafia pengadilan. Dan kalau kemudian sampai ke puncaknya seperti itu karena ada sesuatu, something wrong pada pemikiran para hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Pertanyaannya, yang mengawasi itu siapa? Yang mengontrol itu siapa? Ini lembaga manusiawi, bukan malaikati. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Pak Bambang, selamat pagi. Halo Pak Bambang. Kelihatannya terputus, kita nanti akan coba menghubungi lagi. Dan kita akan jeda dahulu, Bang Usman dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, ada 3 penelpon tadi ya, Bu Upik, Pak Nugroho, dan Pak Iwan. Kelihatannya masih mempertanyakan betul bagaimana kualitas MA ini. Bagaimana? Iya, sama sebetulnya editorial ya memuji secara kuantitatif, tapi secara kualitatif kan kita masih juga mempertanyakan, masih mendorong lah MK untuk meningkatkan kualitas keputusannya. Tadi yang disampaikan Bu Upe tadi, yang katanya ada Wanipiro itu, kemarin Media Indonesia menurunkan bukan wawancara tapi peliputan tentang Pak Artijo, bagaimana dia misalnya coba disuap. Pernah mau disuap ya? Pernah mau disuap. Artinya apa? Pak Artijo menolak. Tapi mungkin di hakim-hakim agung yang lain kita tidak tahu seperti apa. Ya, nah ini yang masih dicurigai oleh masyarakat terjadi. Misalnya begini, ada satu perkara masuk ke Mahkamah Agung, ke administrasi. Itu mungkin akan ada harganya. Orang curiga seperti itu. Kalau ke Pak Artijo, udahlah. Kan jangan sampai ke Pak Artijo kira-kira gitu, mendingan ke hakim lain dihindari. Betul. Tapi mungkin Wanipironya itu mungkin ya ini apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Ya, itu sudah yang ini harus orang. Ini yang harus diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa itu tidak terjadi. Kalau memang tidak terjadi, kalau terjadi harus ditindak misalnya. Ini kan imajinasi masyarakat tidak salah kalau seperti itu karena membaca apa yang disampaikan Pak Artijo itu misalnya kan begitu. Kasus Sekjen MA juga Pak Nur Hadi ini kan apa? Ini belum sampai sekarang masih buron. Kan itu yang jadi pertanyaan masyarakat. Nah karena itu wajar ketika masyarakat mengatakan bahwa ya kalau editorial mengatakan setengah hati, bahkan masyarakat lebih dari kurang dari setengah barangkali kan begitu kan? Nah jadi hati katanya. Ya itulah yang harus kita minta dari Mahkamah Agung untuk lebih misalnya transparan. Transparansi gitu kan. Itu seperti apa Bang yang bisa dilakukan? Ya ini dia, kan soalnya kan memang beda-beda begitu ya. Misalnya kalau kita lihat di Mahkamah Konstitusi itu kan sangat transparan. Betul. Mahkamah Konstitusi. Terbuka. Dia sidangnya dalam bentuk pleno hakim begitu kan. Terbuka. Nah ini Mahkamah Agung juga mulai ada pleno walaupun dalam jangka waktu tertentu, tidak setiap persidangan begitu kan, dengan sistem kamar itu juga boleh begitu. Cuma kan begini, tadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Nugroho. Dulu kan kita kritik, kalau banyak bagaimana mau bisa berkualitas, kan begitu. Nah ini dalam proses mengurangi yang banyak itu supaya nanti jadi sedikit, maksudnya begitu, dan yang sedikit biasanya akan lebih berkualitas keputusannya, mestinya seperti itu kan. Tapi kan pertanyaan berikutnya, tidak ada batasan yang bisa membatasi kemudian perkara itu masuk ke Mahkamah Agung. Nah itu bagaimana Bang? Ini sudah tinggal 200, tapi dalam misalnya katakanlah tahun ini 2020, tambah lagi 1000 lagi. Itulah dengan sistem kamar tadi itu. Dengan sistem kamar, secara kuantitatif dan kualitatif terjaga. Secara kuantitatif, jadi satu majelis hakim itu kan bisa
beberapa perkara disidangkan. Yeah. Tetapi di sisi lain bahwa hakim yang memutuskan perkara itu yang memang kompetensinya ada di situ. Sehingga tidak berbeda antara satu kasus yang sejenis sama-sama korupsi itu bisa beda. Walaupun orang yang berbeda tetap putusannya akan sama begitu. Dan kemudian secara kualitatif kualitatif itu juga dijaga dengan pleno. Jadi hakim berdebat begitu kan, berdiskusi benar nggak keputusan ini begitu. Keterbukaan seperti apa lagi yang bisa kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung? Karena kalau tadi kita dengar dari Pak Abdullah, sebetulnya kan luar biasa kerja keras begitu sampai ada beberapa hakim yang kemudian sakit dan ada yang meninggal dunia malah. Itu bagaimana, Bang? Ya, itu kan sebetulnya tugas Biro Humas juga. Ya, bagaimana membuat transparan. Tentu saja yang boleh disampaikan. Ada yang tidak boleh. Kadang-kadang juga peradilan kita ini kan terlalu terbuka. Kebablasan ya? Kebablasan, bisa live, TV. Padahal itu tidak boleh ya aturan? Ya, kalau di negara lain kan tidak. Inggris misalnya. Tidak seperti itu. Bahkan cuma sketnya. Foto pun tidak boleh ya? Betul, foto pun tidak boleh. Ada hal seperti itu yang tidak. Tapi ada juga yang harus disampaikan misalnya dan begini, kalau tidak transparan, kalau orang percaya itu tidak masalah begitu kan. Pokoknya gini, di Inggris walaupun tidak transparan, tidak boleh di-shoot media, tapi orang percaya itu adil begitu loh. Karena pengalaman membuktikan beberapa kali keadilan itu ada. Betul, seperti itu. Jadi saya pikir keadilannya dulu yang diberikan begitu kan. Kemudian ya transparansi tergantung standar ataupun ukuran. Tadi ada beberapa Bu Upik yang mengatakan ya sudahlah dilahirkan lagi lah artijo yang baru. Maksudnya spiritnya, cara mengadilinya seperti itu. Apakah itu masih bisa, Bang? Ya saya kira bisa mestinya ya. Ya bisa. Orang seperti Pak Artijo semangatnya itu ada. Kalau persis seperti Artijo tentu saya tidak bisa, cuma satu kan begitu. Ya saya kira semangat itu, spiritnya, nilai-nilai yang dipegang oleh Pak Artijo itu bisa dipegang oleh hakim lain kok begitu. Tapi tergantung seleksinya berarti? Ya betul, tergantung seleksinya. Tapi kan tadi dikatakan bahwa hakim agung itu tingkat pendidikannya harus tinggi dong, profesor atau doktor misalnya begitu kan. Sehingga kapasitasnya juga tadi kan sesuai. Pak Abdullah mengatakan makin tinggi tingkat pendidikannya makin berkualitas putusannya, mesti seperti itu. Baik.